Tadi saya kuliah kehidupan itu ya. Kene enek arek Malang ngono enggak? Arek Malang. Saya Pak, Apa iki? Dian Fajar, Yan. Malang mundi? Kabupaten Pak, Eh? Kabupaten. Iya, kabupaten endi ngono daerahe? Anu, Bulu Lawang Pak. Oh, Bulu Lawang ya. Kemarin saya pas liburan ke Kediri itu ke arah Ngantang. Ya. Ngerti Ngantang toh? Ora? Tahu Pak, Batu itu. Heeh, saurunge Batu kan lek saka Kediri kan saurunge Batu kan ya. Ya. Itu di kiri jalan di bukit-bukit itu kan sana kan medannya tuh menggok-menggok gitu ya. Medannya kan belok-belok. Dingin juga. Itu ada namanya God Management School kalau nggak salah. God Management School. Terus bawahnya sekolah kehidupan ngono. Aku tertarik juga nih sekolah kehidupan ini cocok nih yang ya. God Management School gitu. Dalam kurung sekolah kehidupan. Sekolahnya asik. Jadi bentuk-bentuk sekolahnya tuh etnik gitu ya, etnik. Etnik. Ada model-model rumah kecil-kecil gitu ya. Tapi kayaknya itu dikelola dengan manajemen yang bagus. Kan enak toh sekolah-sekolah etnik tapi reot ngono loh ya. Ini kayu-kayunya, desainnya itu saya bagus gitu ya. Pasti ini manajemennya bagus. God Management School kalau nggak salah gitu ya. God ya, God Management. Tuhan gitu ya. God Management School. Tulisannya sekolah kehidupan. Saya nggak tahu itu model manajemennya sana. Saya belum mendalami lebih jauh. Cuman pas lewat aja, wah ini asik juga nih gitu ya. Saya kira bagus sih ya. Mungkin di sana manajemennya atau metode pembelajarannya membuat orang ini belajar kehidupan, ya, belajar kehidupan. Saya dulu juga sama teman-teman membuat sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan inklusi. Gitu ya. Di STAN ini enggak di STAN ini sekolah inklusi enggak teman-teman? Halo, di STAN ini sekolah inklusi enggak? STAN ini kalau enggak model menurut saya ini sekolah zaman-zaman Belanda, sekolah pengkastaan gitu ya. Ini kan kasta orang cerdas ya kan, kasta orang yang sehat, orang yang sakit-sakit nggak bisa masuk STAN. Orang ini kasta juga kasta, orang cerdas loh, nggak aneh sing kene wong sing ora cerdas mlebu STAN ora ono. Ya, ini sekolah sultan ini ya. Terus sultan enggak lah, kalau sultan enggak ya. Maksudnya sekolah ya kasta lah, kasta orang cerdas, kasta orang sehat, terus kasta orang apa ya? Kasta orang masuknya sehat itu sehat mental maupun fisik. Di sini kan nggak ada yang berkebutuhan khusus kan? Nggak ada di sini yang misalnya tangannya cuma satu, kakinya cuma satu, nggak ada. Ya. Di sini anak yang IQ-nya di bawah 100 juga nggak ada. Rata-rata 120-an semua jangan-jangan yang di kelas ini kan. Bagaimana dengan anak-anak yang Down syndrome? Ya, nggak ada di sini. Ya. Sehingga saudara ngertinya tuh orang tuh ya semuanya baik gitu ya. Padahal semuanya normal gitu ya. Padahal di kenyataan hidup kan ada orang yang nggak normal. Dalam tanda petik berkebutuhan khusus. Ya. Sekolah tempat saya namanya MIS Merdeka Sekolah. Ya, itu di Tangerang itu ada. Kita menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, ada yang anak yang tingginya 1 meter nggak sampai itu ada. Ya, 1 meter kotor maksudnya gitu ya. Ada yang autis, Di sini ada yang autis nggak sih? Jangan-jangan. Enak nggak sih yang autis nih gini? Biasanya kalau anak cerdas tuh ada juga yang autis gitu ya. Ya, mereka kan harus dipikirkan ya, supaya kita itu hidup itu bisa menerima semuanya. Ada teorinya namanya sound governance. Sound governance itu bahwa pemerintah itu harus memberikan fasilitas kepada semua orang. Ya, nggak boleh
ada yang tertinggal. Bahkan di SDGs, Sustainable Development Goals, itu tagline-nya adalah no one left behind. Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal. Nah, itu konsep dunia, itu konsep global. Sehingga kenapa sih di negara maju itu sekolahnya semua inklusi, ya kan? Ya, semuanya inklusi. Orang ada penduduk yang kakinya nggak ada, kalau ke sekolah tanpa dijemput nggak bisa, dijemput oleh negara, ya boleh, dijemput, difasilitasi oleh negara transportasinya, pagi dijemput, pulang diantar, begitu. Betapa dia menjunjung hak asasi manusia. Ya. Kalau di Indonesia, mana? Ya kan? Datang nggak diundang, pergi nggak diusir. Ya, jelangkung deh. Ya. Gimana teman-teman? Yuk kita buat sekolah inklusi. Nggak mudah tapi ya tantangannya. Wah, luar biasa ya tantangannya. Biasanya area-area seperti ini jarang orang yang mendirikan. Mana ada sekolah mendirikan sekolah inklusi gitu ya. Ada Pak. Tapi inklusinya eksklusif. Maksudnya gimana Pak? Inklusi tapi eksklusif hanya orang-orang kaya. Ya. Jadi membuat sekolah inklusi tetapi hanya untuk orang-orang yang berduit banyak itu. Ya. Tapi bagaimana inklusinya ya namanya inklusi yang benar gitu ya. Anak yang orang duwe ya iso sekolah ning kono. Anak wong sugih ya iso sekolah ning kono gitu. Ini yang ruang seperti ini yang seharusnya kita isi ya. Isilah sesuatu yang orang lain nggak mau mengisi. Saudara akan menjadi orang yang berarti kalau seperti itu ya. Ketika saudara mau mengisi ruang-ruang kosong yang orang lain tak peduli, saudara isi, maka saudara akan menjadi orang yang berarti. Clear? Paham? Ya. Coba kalau di antara saudara ada yang punya niat membuat sekolah khusus anaknya wanita tunasusila yang dilokalisasi. Piye lek? Ayo. Menarik enggak, Rek? Menarik enggak? Dilokalisasi itu kan walaupun sudah pakai kontrasepsi, kan kadang-kadang bobol juga, ya kan? Kan akhirnya jadi anak juga. Terus anaknya itu bagaimana? Siapa yang memikirkan anak itu? Kasihan banget mereka. Kalau ditanya ibumu sopo, dia nggak tahu. Ibunya siapa itu aja nggak tahu. Karena biasanya anak-anak yang dilokalisasi itu yang menghidupkan, yang membesarkan adalah germonya. Ya kan? Germo itu bahasa Indonesianya apa ya? Ibu apa namanya sih? Biasanya di lokalisasi itu kan ada induk semangnya gitu ya. Itu biasanya itu. Jadi setelah lahir langsung diserahkan kepada induk semangnya, kemudian ibunya praktek lagi, gitu loh. Sehingga dia nggak tahu siapa bapak dan ibunya. Ibunya aja nggak tahu apalagi bapaknya. Jangan-jangan ada di kelas ini bapaknya, ya kan? Ya kan kita nggak tahu kan, jangan-jangan bengi-bengi ilham keluyuran gitu kan juga nggak tahu kan kita. Firdaus tuh sedekah gitu kan nggak tahu kan kita. Nggak ada yang tahu. Ya. Gitu. Aduh. Abot ya, urip ini abot ya. Kalau kita memikirkan orang lain, hidup ini berat. Ya. Kalau kita memikirkan diri sendiri, mungkin hidup ini nggak terlalu berat. Tapi kalau kita memikirkan orang lain, hidup ini menantang, ya, challenging dan menarik. Oke. Gitu ya, Dian. Ini kalau kamu sempat ke daerah bukan Lawang sih, itu loh. Bukan, kalau Lawang kan dekat rumahmu ya. Itulah antara Ngantang ya. Silorejo, sebelum Silorejo itu loh. Dari Kediri sebelum Silorejo itu ada sebelah kiri jalan gitu.
Kasembon naik dikit, ya Kasembon naik dikit sebelah kiri jalan sebelum sampai kepada Selorjo. yang God Management School itu sekolah kehidupan. Oke. Ada pertanyaan yang lain yang ingin kita diskusikan sebelum kita masuk materi, ya teman-teman? Ada yang bertanya? Dian wis mulai bisnis dong? Bisnis, iya Pak. Bisnis apa? Anu Pak. Saya jualan jasa sih Pak. Jasa apa? Jasa ngetik sama jasa nulis Pak. Oh, iya. Ya sebenarnya kalau jualan jasa itu gampang kok, saudara. Kursus mijet itu kan jualan jasa juga kan ya. Jadi pas nggak belajar kan ya mijet kan, ada kan sekarang banyak refleksi itu kan, gitu. Potong rambut kan bisa. Ya. Jadi ghostwriter, ya. Kenapa Pak? Jadi ghostwriter. Bukan. Jasa nulis tadi. Jasa nulis itu juga laku loh sekarang, membuatkan KTTA temennya. Misalnya, kok iso didol, ngomong kreatif tuh apa iso. Ya. Jadi temennya pas aku pokoknya pasrah ya, pokoknya sampai dadi 500.000. Jadi satu KTTA 500.000 misalnya, tak tandai ngasih murah-murah. Jenenge emang bisnis ya. Jadi ghostwriter gitu ya. Oke. Makasih ya Novia. Ya, mudah-mudahan sukses ya jasanya. Gitu. Bima, ayo Bima. Ya Bim, sudah ada punya aktivitas sosial atau aktivitas ekonomi Bim? Iya Pak. Punya aktivitas sosial atau aktivitas ekonomi Bim? Aktivitas sosial paling ya sosial ke teman-teman di sekitar. Bersosialisasi maksudmu ini? Iya Pak, kalau aktivitas ekonomi nggak ada Pak. Belum ada ya. Ya mulailah Bim misalnya ya, apa lah yang kamu bisa gitu kan. Entah jualan online gitu ya. Entah ya jasa gitu. Bisa lah ya. Apa aja selagi kita bisa buat lah ya. Bima ketua SIMA. SIMA itu apa? Sistem Informasi Manajemen Aset. Bukan Pak. Apa Bim? Silaturahmi mahasiswa manajemen keuangan Pak. Oh, iki yang Muslim itu ya? Iya Pak, betul Pak. Oh, iya. Oke, kegiatanmu apa Bim? Kalau untuk sekarang udah nggak ada Pak. Astagfirullah. Udah pembubaran Pak, SIMA Pak. Oh, udah dibubarin? Udah Pak, jadi sekarang disatuin ke MBM. Oh, nggak apa-apa kan kamu buat sendiri juga nggak apa-apa. Misalnya setiap hari posting satu ayat suci atau satu hadis, dibuat apa yang ngaran kayak poster gitu loh ya, naik gambare. Itu setiap hari memproduksi begitu kan bagus. Saya berusaha kalau nggak bisa setiap hari ya seminggu bisa 2-3 kali. Saya posting di Jurang Mangu Care itu ya, misalnya doa gitu kan, terus kemudian hadis, quotes gitu ya, quotes yang kadang-kadang ayat suci, kadang-kadang hadis, kadang-kadang quotes dari wisdom words ya, kata-kata bijak dari ulama, orang-orang terkenal begitu, Bim ya. Karena kita yang bisa kita aja lah gitu ya, yang kita sebarkan. Ya Bim ya. Iya Pak. Kalau itu aja kan mudah sekali, ada buku tuh namanya 24 jam sesuai dengan sunnah. Itu kalau satu hari satu hadis aja udah banyak itu. Ada mufrad itu kan kalau di satu hari kita buat satu kutip, satu kalimat, satu kata, terus kemudian tambahin gambar, kemudian di share, udah banyak gitu ya. Ya Bim ya. Oke, semangat. Iya Pak. Halo Anissa.
kegiatan apa Anissa yang sudah dilakukan, kegiatan ekonomi atau sosial yang sudah pernah dilakukan? Halo Anissa, Iya, Pak. kegiatan sosial atau ekonomi yang sudah pernah dilakukan apa? Eh, Kalau sosial mungkin, Pak, Apa? kayak yang baru-baru ini sebenarnya cuma nemenin mama aja sih, Pak, buat galangin dana buat Gunung Semeru itu, Pak. Turun ke jalan? Oh, enggak, cuma bantuin mengumpulkan dana aja, Pak. Tak kira turun ke jalan ngambil menggawa ecek-ecek. Aku tak mau gitu kan dia. Itu teman-teman kan kita belum pernah ya, saudara belum pernah ya nyoba bagaimana sih turun ke jalan. Turun ke jalan terus kemudian ngamen terus duitnya itu disedekah nih. Berat loh ya. Berat. Meminta-minta tuh berat bagi yang belum pernah melakukan. Ya, itu luar biasa. Makasih Anissa ya. Mudah-mudahan jiwa sosialnya nih terus berkembang ya, terus diasah ya Anissa ya. Baik, Pak. Teman-teman, kenapa sih saya nanya dan memberikan semangat kepada teman-teman untuk melakukan kegiatan yang sosiokultural ini? Karena nanti kalau saudara menjadi pegawai, ada salah satu kompetensi yang disyaratkan untuk karir saudara yang disebut dengan kompetensi sosiokultural. Bagaimana bukti ada namanya kompetensi itu ada evidence base. Evidence base yang pernah saudara lakukan terkait dengan masalah sosial budaya. Itu ya. Kalau Anissa tadi misalnya kan biasanya nanti untuk mengetahui kompetensi itu dia lakukan namanya assessment. Ketika di-assess, saudara ditanya, selama ini kegiatan sosial masyarakat yang sudah pernah diikuti apa gitu kan. Ya kalau Anissa tadi punya evidence, punya bukti, oh saya pernah membantu mama Pak untuk penggalangan dana. Itu jadi eviden. Tetapi kalau kita nggak pernah melakukan itu, nggak ada eviden. Kalau kita nggak ada eviden nanti level kompetensi kita itu nggak memenuhi standar. Ketika kita nggak memenuhi standar, berarti nanti kita tidak masuk namanya talent. Talent itu adalah keranjang. Talent pool itu keranjang talent yang ada di kantor yang pegawai-pegawai akan dipromosikan atau dikembangkan untuk selanjutnya. Bagi pegawai-pegawai yang skornya masih di bawah passing grade, maka dia nggak masuk talent. Ini masuk pembinaan dulu. Gitu loh ya. Makanya saya menyampaikan hal seperti ini enak maksudnya gitu ya. Ada maksudnya. Sebentar lagi saudara akan menjadi ASN. Tolong lengkapi kompetensi. Kompetensi ada. Kompetensi integritas. Kompetensi sosiokultural. Ya. Bagaimana saudara berinteraksi dengan yang beragama lain, suku lain, strata ekonomi lain. Itu kalau kita punya evidence seperti itu, nanti akan menguatkan level kompetensi saudara. Tetapi kalau saudara selama ini cuma di rumah aja, terus nanti kalau ditanya selama ini bersosialisasinya bagaimana, itu kan saudara nggak punya jawaban. Kalau seandainya saudara ngarang, ketahuan itu asesor itu kan diajari untuk mendeteksi orang ini bohong atau tidak, punya caranya. Nanti di cross check, ya di cross check, ya. Begitu ya teman-teman. Jadi yang saya sampaikan ini ada tujuan yang nanti insya Allah bermanfaat pada saudara-saudara. Karena saya asesor gitu ya, jadi saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mohon dilengkapi ya kompetensi yang saudara miliki. Sekarang ditambahin lagi ya wawasan kebangsaan gitu. Itu juga silakan nanti saudara pelajari. Ya, sekarang kan eranya lagi seperti ini gitu ya. Ketika kita masih memilih pegawai negeri sebagai salah satu profesi, maka saudara harus mengikuti rule of the game mesti daripada kasunyatan birokrasi ini. Ya, oke. Siapa lagi yang mau sharing? Siapa lagi? Kalau siapa jenengi?
Tadi Ardinel itu Aldinel tadi ngasih tahu kalau siapa jenenge Tasya itu jualan beling. Kalau Aldinel sendiri gimana, Dinel? Halo Aldi. Halo Pak, Nah, iya. Kegiatan sosial kulturalnya apa nih? kalau kegiatan sosialnya tuh Pak, kalau kegiatan ekonomi belum ada Pak, tapi kalau kegiatan sosial baru-baru ini kan ada apa namanya program Natal gitu kan Pak, acara Natal. Hmm. Nah, jadi salah satu dari program kami itu mau kan di sini daerah sini, kampung sini kan banyak juga yang terkena dampak dari COVID-19 kemarin kan ekonominya. Jadi banyak yang bermasalah dari segi finansial gitulah. Jadi kami program kami buat membantu bagi-bagi sembako gitu Pak untuk dibagikan ke keluarga-keluarga rumah-rumah yang kiranya membutuhkan gitu Pak. Iya. Bagus ya. Bagus Aldinel ya. Jiwa-jiwa seperti itu perlu dibangun ya. Galangan. Teman-teman kreatif kadang-kadang ada yang menjual bajunya gitu ya. Terus pasar murah, hasilnya kemudian disumbangkan. Ya bagus daripada di rumah ada sepatu 5 cuma dipakai 1, baju banyak ya, dijual aja ya. Dijual. Kenapa kok dijual Pak? Karena kadang-kadang orang di tempat yang mau kita kasih bantuan itu lebih membutuhkan berupa uang daripada barang, gitu kan? Kita punya barang, biasanya buka pasar murah, terus kemudian nanti dijual, gitu, terus kemudian uangnya digunakan untuk sosial, gitu ya. Oke, Aldinel, sukses selalu ya. Ini apalagi Natal ini biasanya banyak hal yang baik. Ikut biasanya kan ada kegiatan apa tuh namanya? Pelayanan, Aldinel, Aldi. Iya Pak. Kalau pelayanan biasanya di gereja atau di luar? Kalau di sini di gereja Pak. Ya. Oke. Adi YouTuber ternyata. Iya, Di. Oh enggak Pak. Oh, ini Tasya membalas kali gitu ya? Iya Pak, dia hatinya penuh dengan dendam Pak. Oh, begitu. Ya. Kayaknya bukan kali ya. Mungkin penuh kesayangan kali itu ya. Oke, makasih ya. YouTuber. Ya. Buat konten lah ya. Saudara buat konten tentang keuangan negara, gitu ya. Konten sukses lolos Olimpiade atau juara Olimpiade APBN, kan, buat konten tentang juara Olimpiade APBN. Nah, gitu ya. Jadi nanti saudara buat konten tentang apa itu keuangan negara yang diujikan gitu ya pada waktu Olimpiade APBN itu, saya kira kalau dipasarkan ke anak-anak SMA, SMK di Indonesia, wah, potensinya besar itu berapa juta, itu berapa puluh juta, atau jangan-jangan ya berapa puluh juta itu anak SMA, SMK yang bisa kita jadikan target untuk itu ya. Siap. Baik, teman-teman, saya kira sudah cukup. Sekarang kita akhiri perkuliahan. Ya. Setuju? Saya akan share screen. Oke. Teman-teman, kalau kita berbicara atau mendengar ya, mendengar tentang rumah negara atau rumah dinas, kesan pertama yang terbersit di pikiran saudara apa? Safira, kalau kamu mendengar kata rumah dinas, itu yang terbersit di hatimu apa? Rumah yang diperuntukkan untuk PNS aja, Pak. Oke, spontan aja gitu ya. Oke. Kalau siapa mana ini? Farhan, kalau kamu
Dibuat dari APBN, Pak. Dibuat dari APBN. Iya, Pak. Oke, Ali, halo Li. Beli, apa yang terbesit di benakmu ketika mendengar kata rumah dinas? Rumah pejabat, Pak. Rumah pejabat. Oke, Bintang? Rumah tinggal PNS, Pak. Rumah tinggal PNS. Oke, satu lagi untuk Mbak-mbak nih. Made? Milik negara, Pak. Hah? Milik negara, Pak. Oh, milik negara. Oke, terima kasih ya teman-teman. Luar biasa. Tadi dari yang menyampaikan itu normatif melihat dari sisi definisi, dari sisi kegunaan gitu ya. Nah, dari 5 orang yang saya tanya kok nggak ada yang satupun ya menunjukkan kejelekannya rumah negara gitu. Gitu ya, misalnya kumuh Pak gitu kan ya. Terus nggak terawat Pak gitu ya. Terus banyak dihuni pensiunan Pak gitu ya. Padahal ini nanti yang akan banyak saya diskusikan untuk selanjutnya. Tapi nggak apa-apa, itulah yang di benak saudara seperti itu. Jadi kalau kita mau riset saudara-saudara, kalau kita melakukan riset itu nggak boleh, kita boleh punya atau harus juga oke atau boleh lah. Kita memiliki hipotesa bahwa ketika kita menyebutkan sebuah atau kita meriset sesuatu itu seperti ini. Seperti tadi rumah negara, ketika saya riset tentang bagaimana sih pandangan teman-teman tentang rumah negara, itu kan ya, oh rumah yang digunakan ini. Padahal di benak saya tadi, hipotesa saya, saudara akan memunculkan sesuatu yang ganjil-ganjil, gitu, yang minus-minusnya, yang kurang-kurangnya. Nah, tadi saudara memunculkan sesuatu yang sifatnya normal, gitu ya. Nah, kalau namanya peneliti harus berdasarkan fakta itu tadi, ketika respon spontan mahasiswa PKN STAN, Diploma 3 Manajemen Aset, kelas 301, ketika ditanya tentang rumah negara atau rumah dinas, responnya bla bla bla. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak manajemen D3 Manajemen Aset memahami, merespon tentang rumah negara adalah rumah yang disediakan untuk memfasilitasi pegawai negeri di dalam menjalankan tugas dan fungsi. Nah begitu. Jadi saya nggak boleh ngarang terus kemudian menurut ini mahasiswa STAN, PKN STAN menyatakan bahwa rumah dinas adalah rumah yang kumuh, rumah yang nggak terurus, rumah yang banyak dikuasai oleh pihak lain. Nah gitu. Ya. Mungkin saudara bertanya, kenapa di benak Pak Tanda kok hipotesanya ada nanti miring yang dimunculkan mahasiswa STAN? Karena data yang ada, rumah negara ini di Kementerian Keuangan saja ya, ratusan rumah dinas di Kementerian Keuangan dihuni atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Itu. Karena saya punya background seperti itu, sehingga saya membuat hipotesa, mewarnai persepsi saya bahwa rumah negara itu ya bangunan milik negara yang tidak terkelola dengan baik, gitu ya. Karena saya punya empirical base, ya, bahwa ada data loh rumah negara itu enggak terkelola dengan baik. Gitu ya. Terus teman-teman, karena mungkin belum ada experience, belum punya evidence base terkait dengan hal seperti itu, sehingga persepsinya seperti itu. Ya. Jadi harus apa adanya ketika kita melakukan penelitian. Nanti ketika saudara membuat KTTA, saudara kan ingin meneliti atau meninjau kesesuaian antara pemeliharaan barang milik negara di sebuah satker sesuai dengan aturan yang ada. Kaidahnya semua barang milik negara harus dilakukan pemeliharaan. Gitu kan? Biaya pemeliharaannya ada di DIPA. Maka dari itu
nanti saudara akan melakukan tinjauan ke lapangan untuk melakukan pembuktian. Pertama, apakah semua barang milik negara dilakukan pemeliharaan? Berikutnya lagi, apakah seluruh barang milik negara dibiayai biaya pemeliharaannya sesuai dengan standar pemeliharaan BMN duitnya, dan itu tertuang dalam DIPA. Nah, gitu kan? Yang ketiga, ketika tidak sesuai, apa yang menjadi penyebabnya? Ketika sudah sesuai, ya, kenapa kok Satker ini bisa menjalankan pemeliharaan, pengalokasian dana dan prosesnya sesuai dengan aturan yang ada. Terus ke depan apa yang ditingkatkan. Kalau tadi ternyata Satker yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan pemeliharaan dengan baik, tidak bisa menyediakan dana di DIPA dengan baik, tidak sesuai antara RKBMN pemeliharaan dengan existing atau implementasi pemeliharaan. Nah, kita bisa bertanya, kenapa kok jadi seperti ini? Hasilnya itulah nanti yang akan kita tuangkan di kesimpulan. Gitu kan? Jadi begitu pola pikir ya teman-teman. Tadi ketika saya mengawali bertanya secara random kepada saudara-saudara sekalian, ya kita harus apa adanya. Nanti saudara kalau membuat KTTA karena saudara praktek di situ nggak enak, misalnya kan kalau menulis Satker KPKNL Bukit Tinggi belum melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau saudara terpengaruh seperti itu, ya berarti saudara belum mengikuti etika atau kaidah dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Ya. Oh iya, lanjut ini. Teman-teman, kemarin kan tanggal 22 ya, sehingga dikenal sebagai Hari Ibu. Kemarin saya buat pagi-pagi ini ya. Setiap tetes air matamu untukku, semoga menjadi telaga abadi di surga nanti. Teman-teman semua, jangan lupa setiap hari, ya, setidaknya sekali lah kalau kita nggak bisa banyak-banyak, mendoakan orang tua kita supaya nanti masuk surga. Itu aja. Ya. Semoga ya Tuhan, mudah-mudahan mama, Simbo, ibu nanti bisa masuk surga. Karena ibu kita ini wanita yang luar biasa. Ya, mungkin keringatnya harus menetes, air matanya juga harus menetes. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tetesan air matanya betul-betul ini bisa menjadi telaga di surganya Tuhan nanti. Gitu ya. Teman-teman yang mungkin ya kita manusia kadang buat salah pada orang tua. Ya, mungkin kita banyak mengecewakan orang tua kita, maka jangan sampai orang tua kita kecewa lagi karena kita anak yang tidak pernah atau tidak mau mendoakan orang tuanya untuk masuk surga, khususnya ibu. Ya, oke. Kita lanjut sekarang. Ini kasus sudah lama. Kasus yang baru juga masih ada terkait dengan permasalahan rumah negara ini. Ya. Banyak rumah negara yang dihuni oleh yang tidak berhak, bahkan dikuasai oleh pihak lain. Menandakan bahwa pengawasan pengendalian dari BMN ini belum jalan dengan bagus. Khususnya pengamanan dan pemeliharaan BMN, siklus pengamanan dan pemeliharaan BMN. Kenapa sampai ada rumah negara yang sudah puluhan tahun dihuni oleh yang tidak berhak? Kenapa ada rumah negara sampai rusak berat? Kenapa sampai ada rumah negara yang kosong melompong bertahun-tahun? Teman-teman, saya pernah pergi, waktu itu ada tugas ke
Ketapang. Tahu Ketapang? Ketapang ini Direk? Ketapang. Kalimantan ya. Kalimantan Barat. Saya ke sana, kotanya lumayan dinamis gitu ya. Kecil tapi dinamis. Di sana di tengah kota itu ada rumah dinas bea dan cukai. Nanti masih ada pelangnya itu. Ya. Rumah dinas, kantor bea dan cukai. Rumahnya hampir nggak kelihatan. Kenapa? Ketutup dengan tumbuhan yang merambat. Jadi yang kelihatannya cuma depannya aja. Tadi samping sama atap itu ketutup pohon-pohon yang menjalar itu ya, tumbuhan yang menjalar itu. Di tengah kota. Miliknya Kementerian Keuangan lagi. Mana ini? Itu rumah dinas. Ini nanti saudara-saudara sebagai insan-insan kekayaan negara punya kewajiban untuk melakukan penertiban atas hal seperti ini. Dipantau dulu, di Wasdal dipantau. Kalau ada indikasi yang perlu ditindaklanjuti, maka dilakukan penertiban BMN. Ya, kemudian nanti ada tindak lanjut atas penertiban BMN tersebut. Ya, entah mau dipindah tangankan, ya, atau dialih status penggunaan, atau yang lainnya. Ya, ini masalah. Ini tahun 2012 coba. Dahlan bilang saat ini masih ada pensiunan pejabat BUMN yang menempati rumah dinas di milik perusahaan yang nilainya bisa mencapai 60 miliar. 60 miliar. Padahal ini BUMN, bukan BMN, ya kan? Kalau ini kan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah itu seperti ini. BPK menemukan 63 kasus di lingkungan BUMN yang berpotensi merugikan negara senilai 2,5 triliun. Ya kan? Rumah nilainya triliunan. Ya, jadi ini perlu kita mengelola rumah negara dengan baik. Tadi teman-teman sudah memberikan beberapa masukan, beberapa komen tentang rumah negara. Ya. Menurut 138 rumah negara itu bangunan yang diadakan oleh negara dalam rangka memperlancar tugas dan fungsi dari aparatur negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Tadi ada yang menyampaikan rumah negara itu rumah tinggalnya. Rumah negara rumah tinggal. Emang ini rumah negara memang untuk tempat tinggal, bukan untuk kantor. Walaupun di dalam kondisi tertentu, rumah dinas bisa digunakan untuk kantor. Tapi sebaliknya, kantor tidak boleh diubah menjadi rumah dinas. Namun asasi utamanya, rumah dinas itu adalah rumah untuk tempat tinggal ASN. Supaya nanti memperlancar proses pelaksanaan TUSI ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rumah dinas ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Ya, yang golongan 1 ini untuk pejabat negara, bupati, wali kota, DPRD, DPR, menteri gitu ya, presiden, wakil presiden. Gitu ya. Ini untuk pejabat negara, jaksa. Ya. Itu rumah golongan 1. Kalau golongan 2 yang lebih umum digunakan untuk tempat tinggal bagi pegawai negeri sipil. Sedangkan rumah yang golongan 3 ini rumah yang tidak termasuk golongan 1, 2. Ya, karena diniatkan rumah golongan 3 ini untuk dipindah tangankan kepada pihak lain. Makanya digolongkan dulu rumah itu ke rumah golongan 3. Sebelumnya golongan 1, golongan 2. Kebanyakan sih golongan 2 yang nantinya diubah menjadi golongan 3, kemudian dialihkan kepada pihak lain. Oke. Dasar hukumnya. Oh ya, dasar hukumnya kan kemarin sudah saya tambahin tuh, yang tahun 2018 ada perpres terkait dengan rumah
rumah negara ini. Subjeknya siapa saja sih yang benar-benar terlibat langsung pengelolaan rumah negara ini? Tentu ada pengelola, ya. Terus ada kuasa pengguna, kementerian lembaga, ya, untuk rumah golongan 1 dan golongan 2. Sedangkan rumah untuk golongan 3 subjeknya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dengan delegasi ke bawah sesuai dengan kebijakan masing-masing. Sekarang tanggung jawab dan wewenang bagi pengelola. Di JKN lah simpelnya. Menetapkan status penggunaan rumah negara, berikan persetujuan ketika dialihkan statusnya atau pindah tangankan, namun dihapuskan, kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian. Keempat, penatausahaan, gitu ya, itu merupakan tugas daripada pengelola. Sedangkan pengguna, teman-teman, ini lebih sifatnya aktif, administratif dan teknis, mengajukan usul, mengajukan permohonan. Kalau tadi yang pengelola kebanyakan memberikan keputusan, buat kebijakan gitu ya, untuk teknis nanti ada di level kementerian maupun satker. Oke, selanjutnya penatausahaan, pengamanan. Ini pengguna yang menyerahkan kepada pengelola apabila ada rumah dinas sudah nggak digunakan. Jadi kalau rumah dinas sudah nggak digunakan oleh satker yang bersangkutan, oleh kementerian yang bersangkutan, maka segera serahkan kepada pengelola supaya bisa dikelola lebih lanjut oleh Elman misalnya yang akhirnya bisa mengenerate revenue. Oke, ini PUPR yang mengelola rumah golongan 3. Saya lewatin aja. Ini sudah nih. Nah, oke. Rumah negara. Rumah negara, teman-teman, dari sisi penggunaan. Ya, kalau perencanaannya masuk RK BMN. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada siklus, karena rumah negara ini atau rumah dinas ini adalah BMN, maka manajemennya juga mengikuti siklus pengelolaan BMN. Sekarang ke perencanaan. Ya, rumah negara, ini pertanyaan nih ke teman-teman nih, ke siapa nih? Ke Maudi. Pembangunan rumah dinas atau rumah negara itu termasuk usulan perencanaan kebutuhannya itu masuk ke dokumen RKBMN atau yang melalui RKAKL. Ya, Modi. Jadi kita ingin memotret rumah negara dari siklus yang ada ya. Siklus yang pertama adalah perencanaan kebutuhan BMN. Karena rumah negara ini atau rumah dinas ini BMN, maka pertanyaannya adalah perencanaan untuk rumah negara itu dokumennya masuk di dokumen RKBMN atau masuk di RKAKL. Ya, karena di dalam prakteknya ada dua kan ya. Ada yang masuk di dokumen perencanaan barang, ada yang pemenuhannya melalui bukti-bukti yang sudah ada. Ayo Modi. RKBMN ya Pak? Ya. RKBMN. Jadi kalau teman-teman buka lagi tentang perencanaan kebutuhan, di sana salah satunya adalah perencanaan kebutuhan rumah dinas atau rumah negara. Bahkan sudah ada SBSK-nya juga kan. Kalau untuk eselon 1 berapa luasnya, untuk menteri berapa luasnya, hingga sampai golongan 2D ke bawah
apa sih fasilitasnya. Gitu. Ya. Jadi kalau di dalam perencanaan, siklus perencanaan, bahwa rumah negara itu masuk lingkup perencanaan kebutuhan BNN. Ya, ini ada penetapan status, kemudian alih status, kalau dialihkan kepada pengguna yang lain, gitu ya. Oke, penggunaan. Ini kaidahnya. Rumah negara hanya dapat ditempati oleh pejabat atau pegawai negeri sipil yang memiliki surat izin penghunian. Pertanyaannya, ya. Endri, halo Endri. Iya, Pak. Endri, kalau pensiunan pegawai negeri yang sudah pensiun berhak nggak untuk menempati rumah dinas? Menurut Endri bagaimana? Enggak, Pak. Hah? Enggak berhak. Oke, tidak berhak. Tuh ya. Jadi PNS kalau sudah pensiun maka tidak memiliki hak untuk menempati rumah dinas. Gitu ya. Tidak berhak menempati rumah dinas. Pak, kalau ada pegawai negeri terus belum pensiun ya, pegawai negeri belum pensiun menempati rumah dinas beserta keluarganya. Kemudian pegawai negeri tersebut meninggal, istrinya tidak. Apakah istri dan keluarganya masih berhak untuk menempati rumah dinas? Bagaimana pendapatmu, wahai Bagas? Gas. Ini pendapatmu, Gas. Ya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, kalau dilihat dari menurut saya aja, Pak ya. Iya, ya. Saya belum tahu juga. Kalau dari sisi ini kan rumah dinas kan bagi pegawai PNS, Pak ya. Iya. Nah, juga kalau dia belum pensiun juga, terus ada keluarga yang masih ada gitu atau anak atau istri, itu mungkin secara hak asasi manusia itu ini Pak, masih boleh ditinggal tapi diberi jangka waktu itu Pak untuk mencari rumah tinggal yang lain gitu. Mungkin ada kompensasi Pak dari pemerintah. Iya. Agar bisa mencari rumah tempat tinggal yang baru gitu Pak. Menurut saya aja Pak. Oke, makasih ya. Bagas ya. Oke. Untuk triangulasi ya, untuk membanding kita minta pendapat dari Anissa. Coba Anissa, ya pendapatmu Anissa. Pertanyaan sama dengan Bagas tadi. Ayo Anissa. Halo Anissa. Anissa. Anissa yang di. Lagi izin ke belakang tadi, Pak. Oh, izin ke belakang. Oke, kalau begitu Iya, Pak. Vista, ya Vista. Pendapatmu piye Vista? Ya Pak, menurut saya yang istimewa ya Pak. Menurut saya rumah negara itu harus ditinggalkan ya Pak. Karena kan peruntukan rumah negara itu kan buat pegawai yang kerja di dinas tersebut, sedangkan istrinya itu kan bukan pegawai dari kedinasan tersebut Pak. Jadi kalau secara peraturan istrinya pegawai tersebut terus meninggalkan rumah negara itu Pak. Oke, makasih ya. Sudah ada pendapat yang berbeda ya. Jadi teman-teman sekalian, ketentuannya sudah jelas, sudah clear bahwa yang berhak menempati rumah dinas adalah pegawai yang aktif berdomisili dekat
dengan kantor di mana dia bekerja. Ya. Tidak sedang menempati rumah dinas di tempat sebelumnya. Kan bisa jadi itu. Ya, ada pejabat yang seperti itu. Karena pindahnya dekat, rumah dinas yang lama pun tak ditinggalkan. Ya. Itu ada. Yang penting lagi teman-teman bahwa harus ada SIP, surat izin penghunian. Jadi kalau kita mau kalau kita ingin mengetahui orang ini berhak atau tidak, ya kita tanya punya SIP atau tidak ketika menempati rumah dinas. Ya, memiliki surat izin penghunian atau tidak. Ya. Siap. Kemudian di dalam penggunaan ini kita juga perlu mempertanyakan gitu ya. Rumah negara yang tidak digunakan seperti undang-undang wajib diserahkan kepada pengelola barang. Ini prakteknya bagaimana? Apakah memang sudah diterapkan atau belum? Alih fungsi rumah negara menjadi bangunan kantor dapat dilakukan dan ditetapkan oleh pengguna barang. Kalau rumah atau kantor dinas kemudian dijadikan rumah kantor dijadikan rumah dinas tidak boleh, tetapi kalau rumah dinas dijadikan kantor itu boleh. Gitu ya teman-teman. Lanjutnya pemindah tanganan. Bagaimana proses pemindah tanganan terkait dengan rumah negara ini? Ya, bisa dijual itu yang golongan 3, kemudian ditukar menukar bisa golongan 1, bisa golongan 2. Kalau hibah bisa golongan 1, bisa golongan 2. Kemudian penyertaan modal pemerintah pusat itu bisa golongan 2, dan untuk implementasi rumah negara golongan 3 dapat dilakukan tukar menukar, hibah maupun penyertaan modal setelah rumah negara tersebut dikembalikan statusnya menjadi golongan 2, diubah dulu. Ya, baru nanti dijadikan penyertaan modal. Oke, kita lanjut. Ini terkait dengan pemindah tanganan rumah negara. Rumah negara golongan 3 itu bisa dipindah tangankan kepada yang dapat penjualan rumah negara golongan 3, rumah dinas golongan 3 bisa dialihkan ya, kepada penghuni yang sah. Ini penghuni yang terakhir. Ya, jadi rumah dinas golongan 3 itu rumah yang bisa dijual dengan syarat mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Pemindah tanganannya tidak melalui mekanisme lelang terbuka. Jadi lelangnya khusus. Pembelinya yang saya harus disebutkan di sini adalah penghuni terakhir. Terus tidak melalui lelang. Jadi yang khusus maksudnya gitu. Ditunjuk aja siapa yang mau, siapa yang besarnya kasih. Status rumah negara tidak dalam sengketa. Ketika rumah negara dalam sengketa, terus kemudian kita jual, enak nggak? Ya enak, tapi biasanya pihak ketiganya yang nggak mau, atau pihak ketiganya mensyaratkan hal-hal yang khusus, ya, supaya nanti bisa win-win solution. Status rumah negara tidak dalam sengketa. Jadi kalau yang ada sengketa, ya jangan dulu. Ya. Maksud kita mau mindah tangankan BMN, BMN-nya masih sengketa. Pembelinya nggak mau. Ya. Oke. Harus mendapat persetujuan.
Jadi pemindah tangan rumah dinas juga tetap harus mendapatkan persetujuan ya, baik dari pengguna maupun pengelola. Oke, itu untuk penjualan. Tukar menukar. Rumah dinas bisa nggak ditukar? Bisa, asalkan alat tukarnya itu yang gantinya itu sesuai dengan kebutuhan yang ada, ini kantor yang ada. Oke. Tukar menukar rumah negara harus memperoleh penggantian sekurang-kurangnya berupa rumah negara dan jumlah tipenya sama dengan yang dilepas. Ya, sekurang-kurangnya, tetapi kalau berbeda juga nggak apa-apa. Ketika saya di Pekanbaru, saya sempat ada proses tukar menukar ini ya, tukar menukar BMN berupa rumah negara dengan dibangunkan rumah dinas. Rumah dinas jumlahnya lebih banyak dibanding dengan DAI. Kalau nggak salah itu dapat 17 rumah, itu dari 2 rumah besar, dapat 17, dapat lapangan lapangan bola voli, kemudian lapangan tenis, itu udah berapa? Ya, rumah dinasnya gede-gede. Itu di Pekanbaru dulu waktu saya buka di sana, ada 2 rumah dinas di tengah kota ditukar dengan unit yang lebih banyak tetapi agak minggir. Oke. Bentuk pemindah tangan yang lain hibah. Nah, itu rumah negara dapat diberikan kepada pemerintah daerah, lembaga sosial, keagamaan, organisasi kemanusiaan. Oke. Tahap selanjutnya, penghapusan rumah negara yang dipindah tangankan atau dirobohkan karena rusak berat. Maka setelah selesai semua proses tersebut harus ditindaklanjuti dengan penghapusan. Ya. Penghapusan rumah negara berdasarkan keputusan pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang. Ini syarat-syaratnya tadi ya, kalau untuk rumah negara golongan 2 itu syaratnya apa saja, ini penyerahan pada pengelola, penetapan status dan lain-lainnya. Oke, masih penghapusan. Penghapusan rumah negara golongan 3 dari daftar barang. Ini dilakukan juga ada ini syarat-syaratnya. Jadi dihapuskan dari daftar barang, saya masuk ke ini namanya alih status ya. Dulu miliknya Kementerian X, kemudian menjadi ke PUPR. Penyerahan kepada pengelola barang, penjualan dalam bentuk pengalihan hak, pembatalan pengalihan status golongan rumah negara golongan 2, golongan 3. Oke. Penatausahaan. Jadi BMN yang dihapuskan, BMN yang dipindah tangankan harus dilakukan pembukuan dengan sebaik-baiknya. Supaya nanti tertib administratifnya dan informatif ketika dibutuhkan. Itu ya, teman-teman. Terakhir, ketentuan peralihan. Ini silakan dibaca sendiri ya. Quotes dari saya lagi pagi ini, bahwa orang tua kita telah banyak berkorban kepada kita. Sudah banyak beban yang harus ditanggung oleh orang tua kita. Jadi orang tua kita ini setiap beban yang menimpa beliau di dunia ini karena diri kita, misalnya, semoga menjadi pemberat timbangan kebajikan di thereafter nanti. Ya, itu teman-teman terkait dengan materi rumah negara pada kesempatan kali ini.
sebelum nanti kita masuk di sesi breakout room, sekarang saya beri kesempatan saudara-saudara untuk mau diskusi, mau bertanya, silahkan. Ayo. Habis ini, saudara masuk breakout room, secara otomatis akan dikelompokkan oleh sistem di Zoom. Nanti saudara join, kemudian diskusi internal dulu, kemudian nanti dibawa ke plenonya atau main room-nya. Jadi teman-teman nanti kelompok menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing tugasnya apa. Ada yang berprofesi sebagai dagangnya, gitu ya. Kok pedagang. Yang profesi sebagai pemerintahnya, pengelola, ada pengguna, kemudian ada satker atau subjek yang bersangkutan, kemudian juga ada nanti yang eksternal, misalnya penegak hukumnya. Nah, masing-masing kelompok tolong berprofesi saudara atau fungsikan saudara seperti apa yang tugas itu. Kalau dari pegawai yang meninggal di rumah dinas, yuk bagaimana saudara berargumen supaya rumah tersebut tetap saudara tempati. Demikian juga kepada yang kuasa pengguna, berargumen sehebat mungkin agar barang milik negara itu kembali kepada BUMN yang dikuasai. Sedangkan nanti kalau dari sisi penegak hukum misalnya ya, bagaimana sisi dari pengelola sebagai pembina kayak apa, penegak hukum bagaimana atas aset yang diberikan ini status hukum dan lain-lainnya. Begitu ya teman-teman. Nanti saya buatkan breakout room-nya. Silakan yang tanya, silakan. Udah gak ngantuk-ngantuk nih ya. Ayo, yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Farhan. Saya masih kurang paham, Pak, terkait yang penjualan itu, Pak. Kan rumah negara ini termasuk ke dalam BUMN juga ya, Pak. Namun penjualannya itu hanya dapat dilakukan pada pejabat yang tinggal sebelumnya itu dan tanpa melalui lelang. Kenapa tersebut dilakukan tanpa melalui lelang? Padahal itu kan bisa meningkatkan nilai dari rumah negara itu, dan pejabat juga bisa ikut lelang itu, Pak. Misalkan. Jadi lebih tinggi nilai untuk pengembalian kas negaranya, Pak. Itu, Pak. Oke, terima kasih ya, Farhan. Existing aturan hingga saat ini masih seperti itu, ya. Bisa saja suatu saat berubah atau masih tetap, tapi existing regulasinya seperti itu ya. Jadi rumah dinas itu dibeli oleh penghuni yang terakhir, tidak dengan lelang. Nah, sekarang kemajuannya adalah nilai, ya. Karena sebelum dilelang biasanya dinilai dulu. Nah, teman-teman yang melakukan penilaian itu biasanya akan memberikan skor yang tinggi. Sesuai dengan harga pasar itu kan ya. Sesuai dengan harga pasar. Nah, tapi ada kaidah bahwa untuk rumah dinas itu cuma berapa persen nilainya. Gitu ya. Jadi nilai jualnya itu enggak 100%. Karena emang khusus. Ya. Karena emang ini adalah case khusus. Gitu. Bahkan teman-teman, uangnya pun nanti bisa diangsur, ya. Jadi belinya itu bisa diangsur, ya. Diangsur dari mana? Yang beli ini biasanya adalah pegawai yang masih aktif atau yang sudah pensiunan, jadi dipotong, ya, dipotong dari uang pensiunan atau dari gajinya. Jadi aman. Makanya senang itu orang ketika akan membeli rumah dinas, gitu, ya. Jadi kalau kita pakai hitungan ekonomis, nggak masuk kan? Ini nggak ekonomis banget ini kan ya. Gitu. Ya. Jadi ketika membuat, kalau dulu nilainya tuh murah banget dulu. Jadi sudah disusutkan, terus kemudian sekian persennya bisa dicicil, sehingga rumah dinas dulu murah banget nilainya. Apa tuh daya harganya.
murah banget sehingga orang seneng supaya mendapatkan rumah dinas gitu loh. Nah sekarang kebijakan menjual rumah dinas di Kementerian Keuangan itu nggak ada lagi, ya. Jadi Kementerian Keuangan ini nggak boleh lagi menjual rumah dinas. Karena nggak boleh dijual, akhirnya masih banyak yang ditempati oleh pensiunan gitu loh. Ya. Pada pensiunan itu sebenarnya pengen atau berharap rumah dinas tersebut dijual kemudian dia miliki, gitu ya. Jadi teman-teman mohon difahami bahwa tidak semua aset pemerintah itu diperlakukan secara ekonomis karena negara juga punya fungsi sosial, ya. Negara juga punya fungsi-fungsi kemanusiaan dan lain-lainnya. Ini yang membedakan dengan swasta, ya. Ini yang membedakan dengan swasta. Kalau di swasta atau di pasar properti kan tanah mesti naik kan, ya. Tanah mesti naik, nilai tanah mesti naik. Tapi kalau rumah dinas dibanding dengan waktu dulu aset awalnya turun itu nilainya, ya, turun harganya, ya. Udah kena penyusutan, udah ini, ya memang beda. Jadi tujuannya bukan untuk bisnis, gitu ya. Ini lebih kepada fungsi-fungsi sosialnya, ya, fungsi sosial yang dibantu oleh negara. Jadi negara pada dasarnya ingin membantu agar para pensiunan atau para pegawai negeri ini punya rumah, gitu ya. Itu. Kalau di Pemda, teman-teman, di Pemda-Pemda yang baru itu seluruh pegawainya dibuatkan rumah dinas, ya. Terus nanti rumah dinasnya ini bisa dicicil dalam rentang waktu minimal 10 tahun, ya. Dalam waktu di atas 10 tahun nanti bisa jadi milik. Malah begitu, ya. Malah jadi begitu. Ya. Ini kenyataan-kenyataan yang ada. Kalau sekarang memang kebijakan pemerintah tidak hanya mengedepankan unsur ekonomi atau aspek ekonomi, itu juga aspek sosial, ya begitu. Ya Farhan, ya. Jadi nanti jangan diprotes. Gitu ya. Kayak ini kan secara ekonomis ya boleh-boleh aja kalau kita melakukan kajian gitu ya. Melakukan kajian rumah dinas yang terjual di tahun 2021 sebanyak misalnya 100 unit rumah dinas. Nilainya sekian, ketika dibandingkan dengan nilai pasar, ini sangat jauh berbeda. Sehingga ada indikasi kerugian negara, maka pejabat yang terlibat di dalam pemindah tanganan mohon dimasukkan penjara. Gitu kan ya. Ya nggak bisa begitu ya. Karena memang ada aturannya kok ya yang mengatur bahwa ada kemudahan-kemudahan terkait rumah dinas. Oke, di ruangan ini ya, di room ini siapa yang tinggal di rumah dinas? Ayo, maksudnya bapaknya. Saudara tinggal di rumah dinas bapak gitu loh. Atau ibu. Siapa di kelas ini? Ayo, gak usah malu-malu. Oh, ya. Supaya terkonfirmasi saja gitu loh. Sebabnya nanti saya ingin tanya, berapa sewa rumah dinas per bulannya gitu loh. Itu. Ya, supaya nanti juga menambahi jawaban untuk Farhan tadi. Teman-teman, rumah dinas itu sewanya sangat murah sekali. Ada yang sebulan itu 35.000, ada yang 75.000, gitu, sesuai dengan luasnya. Murah banget. Karena memang rumah dinas ini fasilitas dari negara, gitu ya. Fasilitas dari negara untuk pegawainya. Ya, sehingga saudara bisa tahu kalau saudara kerja di swasta biasanya rumah dinas itu nyicil atau ada sewanya kan nggak ada, ya karena memang fasilitas itu dihitung sebagai fasilitas. Nah, kalau pemerintah ya supaya ada tarifnya, supaya ada PNBP-nya sehingga dikasih, tapi nilainya sangat murah sekali, gitu ya. Nanti kalau saudara melakukan tinjauan boleh tuh, kalau misalnya membuat KTTA ya, perbandingan sewa rumah dinas dengan properti
yang setipe di sekitar rumah dinas. Jauh banget. Nanti saudara merekomendasikan, kalau begitu tarif rumah dinas mohon disesuaikan dengan harga pasar kan ya. Wah ya, pegawai pada nggak mau tinggal di rumah dinas nanti gitu. Ya, gitu. Ya, pendekatannya memang berbeda ya, rumah dinas ya dengan rumah-rumah biasa. Apalagi presiden, apalagi menteri, apalagi anggota DPR, putra-putri terbaik Indonesia. Ya. Saudara-saudara, anggota DPR itu setiap 5 tahun sekali rumah dinasnya seluruh isinya dikeluarkan dan diganti yang baru. Biar gue ayo. Mau protes kan ya. Saudara protes sih boleh karena saudara nggak pernah menjadi anggota DPR sehingga protes. Saya coba kalau jadi anggota DPR kan seneng, ya kan ya. Lah wajar lah teman-teman. Anggota DPR itu 5 tahun sekali dan dipilih oleh putra-putri, oleh seluruh rakyat Indonesia. Dia tuh wakil rakyat. Ya. Ini di kelas ini ketua kelasnya siapa? Di kelas ini. Ilham, kemarin pemilihan nggak Il? Iya Pak, pemilihan secara sangat demokratis Pak. Sangat demokratis? Iya Pak. Berapa orang calonnya? Calon tunggal Pak. Calon tunggal, ya. Calon tunggal ya. Ya kurang nggak demokratis kalau calon tunggal itu namanya bukan demokratis ya. Diskusi Pak soalnya. Kita mengedepankan musyawarah. Musyawarah mufakat itu bukan demokrasi. Ya, itu kan musyawarah mufakat kan ala Indonesia. Demokrasi kan ala Amerika. Teman-teman, tadi sebenarnya saya ingin membandingin ya. Misalnya ada Ilham, terus kemudian ada siapa? Ada Bima atau ada Bian atau siapa itu kan 3 orang ya. Yang satu cuma dapat 1 suara, yang satu dapat 30 suara, yang satunya kosong, nggak ada yang milih deh. Kalau begitu, salah satu calon untuk meyakinkan orang lain kelas ini aja kan nggak berhasil kan ya. Enak yang oleh 5, oleh 10 ya. Tapi anggota DPR tuh berapa orang itu? 1 orang itu harus mengumpulkan suara berapa itu? Untuk DPR RI. Berapa teman-teman? Puluhan ribu kan? Iya kan? Puluhan ribu 1 orang itu. Dia harus bisa menipu. Bisa ngibulin puluhan ribu orang gitu ya. Makanya layaklah kalau dia itu harus diberikan apresiasi ya. Bisa mempengaruhi puluhan ribu orang untuk meyakinkan bahwa sosoknya layak menjadi wakil di level nasional. Luar biasa. Maka kalau rumah dinasnya, ya kan rumah dinasnya itu harus ganti gitu ya. Isinya setiap 5 tahun sekali wajar, ya. Kan nggak indah itu kalau misalnya kita datang ke rumah anggota DPR, Pak, kok kursinya mendelong gitu. Ya, kursinya rusak gitu kan ya. Ya. Makanya perlu yang baru. Saya isi sini tempat tidur, kitchennya semuanya baru ya. Oke. Begitu ya teman-teman. Sekarang saya buat backgroundnya ya. Ayo saya buat 4 kelompok ya. Segera silakan saudara join di kelompoknya masing-masing. Silakan, ayo cepat. Waktunya singkat aja, 15 menit diskusi, terus kemudian nanti masuk ke room utama. Sudah? Bisa masuk? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Nah, ini sudah, Pak. Ya.
Oke, saya berikan kesempatan pertama kali kepada siapa ya? Kepada kuasa pengguna atau pengguna ya, untuk menyampaikan agar barang milik negaranya ini kembali ke pangkuannya. Silakan. 5 menit aja. Maksimal tuh. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat siang teman-teman. Jadi di sini kami selaku kuasa pengguna atau satker yang mengatasi rumah negara ini, kami usulan yang kami berikan itu ada beberapa hal dan tentunya tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan walaupun tetap menegakkan aturan. Yang pertama, karena dilihat dari beberapa permasalahan ini banyak pihak-pihak yang ngeyel, jadi kami yang pertama tentu berupaya melakukan tindakan secara persuasif dulu. Jadi pertama kami mendatangi dan melakukan dialog kepada penghuni tersebut, apakah beliau-beliau ini menyadari bahwa hal yang dilaksanakan atau rumah dinas tersebut merupakan sebuah kesalahan yang seharusnya tidak boleh dilaksanakan. Kemudian jika langkah tersebut masih belum berhasil, kita akan memberikan surat teguran dengan beberapa kali. Kemudian jika ternyata masih tidak bisa, kami yang langkah terakhir itu akan memberikan itu Pak. Mereka juga harus menunjukkan surat-suratnya dulu. Jadi kita memberikan dokumen secara administrasi apakah mereka ini memang benar-benar boleh tinggal di situ. Kemudian setelah mereka menyetujui bahwa mereka bisa untuk meninggalkan rumah tersebut, dengan kebijaksanaan yang diberikan, kami memberikan jeda waktu beberapa hari agar pihak-pihak yang secara ilegal menempati rumah ini diberikan waktu kurang lebih 2 minggu untuk mencari rumah baru. Hal ini didasarkan dari aturan yang menyatakan kalau misalnya kasusnya ada yang meninggal itu kurang lebih 1 bulan kalau tidak salah monitoringnya. Jadi untuk yang tidak ada alasan meninggal tersebut dan sebagainya itu hanya diberi waktu 2 minggu. Kemudian jika sudah, kami juga akan, karena ini kasusnya cukup marak, kami juga akan meminta ke vertikal ke atas pada menteri untuk memberikan surat penegasan dan seterusnya yang atau dokumen yang dibutuhkan. Terus kemudian membuat memorandum of understanding kepada seluruh penegak hukum dan stakeholder seperti kepolisian, kejaksaan dan sebagainya yang kurang lebih dibutuhkan, Pak. Kurang lebih demikian dari kelompok kami. Oh iya, untuk masalah apakah hari ini melanggar HAM atau tidak, sependek pemahaman kelompok kami, hal ini sudah sangat sesuai selama keputusannya dilakukan setelah ada landasan hukum yang kuat. Menurut kami hal tersebut tidak akan melanggar HAM maupun melanggar hak asasi mereka. Kurang lebih demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung ditanggapi oleh yang merasa dirugikan karena tinggal di rumah dinasnya. Ayo, upayakan saudara mempertahankan rumah dinas tetap saudara tempati dan kalau bisa dimiliki. Silakan. Ya Pak, baik, kami dari kelompok 3 sebagai penghuni rumah dinas. Nah, yang pertama kami ingin merubah status rumah dinas itu yang tadinya golongan 2 menjadi golongan 3, yang mana beberapa dengan ketentuan Permen PU 22 tahun 2008 kami itu sudah memenuhi, Pak. Nah, nanti kami akan meminta pimpinan instansi untuk melakukan usul pengalihan status kepada Menteri. Dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Kerja. Kemudian berdasarkan pengalihan status rumah dinas itu kami akan membeli rumah dinas golongan 3 gitu Pak. Terima kasih, mungkin teman-teman bisa menambahi dari kelompok 3. Ayo silakan, masih ada waktu sebentar lagi mau nambahin kelompok ini. Enggak melaporkan ke Komnas HAM, Mbak. Ingin menambahkan, Pak. Ya, Farhan. Mungkin terkait tata cara pengalihan hak rumah negara ya, Pak. Nah, diatur oleh Perpres nomor 11 tahun 2008, di mana yang pertama itu kan rumah negaranya udah dialihkan ya, Pak. Seperti yang dijelaskan di pas sebelumnya menjadi golongan 3.
Nah, kemudian prosedurnya itu menteri itu menyelenggarakan pengelolaan rumah negara. Kemudian permohonan pengalihan hak rumah negara itu diajukan oleh penghuni yang sah yang tadi sebelumnya itu kepada menteri dan tebusan kepada pimpinan instansi. Kemudian menteri itu mengajukan permintaan persetujuan pengalihan hak rumah negara beserta atau tidak beserta tanah baik yang berdiri sendiri maupun sarusun kepada Kementerian Keuangan. Kemudian Menteri Keuangan itu memberikan persetujuan pengalihan hak rumah negara. Ya. Jadi intinya itu yang pertama itu adanya pengalihan ya Pak dari golongan 2 ke golongan 3. Kemudian penghuni yang sah itu sendiri mengajukan untuk penjualan itu Pak. Oke, cukup ya Farhan ya. Oke, sekarang tanggapan dari kelompok kementerian atau satker gimana nih? Jadi kelompok yang ini apa itu namanya yang menempati rumah dinas yang nggak berhak itu minta supaya diberikan kesempatan untuk membeli supaya ngusul tuh. Gimana nih kelompok yang satkernya? Based on case di yang saya sampaikan loh ya. Ayo. Baik Pak. Jadi apa sudah kedengaran suara saya? Ya. Jadi dari kami kelompok 2 sebagai pengelola barang atau di JKN itu apa tindak lanjut kami itu dari yang pertama itu kami akan Halo Aldi. Ya Pak. Ini bukan kelompokmu dulu, kelompoknya Ilham dulu nih. Kan ini ada yang protes tadi kan? Siapa? Maaf Pak, salah tangkap dikira kelompoknya. Jadi dari kelompok yang nggak berhak tetap ini. Ya. Oh iya. Oke, Pak. Seperti itu ya. Sekarang gimana nih tanggapan Ilham? Baik Pak. Kelompok kami menanggapi bahwa bagaimana bisa pihak yang telah melakukan kesalahan tersebut meminta penetapan status penggunaan padahal mereka itu belum bisa mampu menunjukkan SIP-nya itu seperti apa. SIP-nya kan nanti jelas ini peruntukannya untuk siapa, ABC sampai Z-nya bagaimana. Mereka melanjutkan penggunaannya padahal itu bukan haknya mereka tapi minta pengalihan status penggunaan. Menurut saya harus ada punishment dulu yang didapatkan Pak. Yang pertama, mereka telah melakukan renovasi terhadap hal-hal yang mengubah bentuk rumah dinas pada tersebut tidak diperbolehkan. Yang kedua, mereka telah menempati lewat dari jangka waktu yang ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya, mereka tidak menyerahkan. Dan itu kesalahan-kesalahan tersebut yang harus dipunishment dulu. Untuk penetapan dan sebagainya itu menjadi kewenangan pengelola Pak. Dari kelompok kami berpendapat demikian. Jadi tidak bisa langsung nih dibalik, langsung minta penetapan status penggunaan. Menurut kami sudah terlalu kelewatan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, dianggap kelompok dari yang menghuni itu kelewatan. Lo enak ya selama ini udah nempatin, tahu-tahu ketika diingetin suruh jualin, kue suruh ngurusin tuh untuk menggolongkan 3 enak di lo gitu kan ya. Ayo gimana tanggapannya oleh Ilham, oleh kelompok yang sebelumnya dinyatakan oh kagak bisa, enak aja gitu. Ayo gimana tanggapannya? Ada tanggapannya gimana nih kelompok yang menempati rumah dinas tidak berhak itu? Ente berusaha lah, pokoknya itu bagaimana gitu loh, biar seru ini ayo. Ya, Mbak. Ya, Fris. Ini kan kami udah menempati 20-30 tahun ya. Nah, otomatis kan udah banyak kenangannya nih di rumah ini. Kenapa kamu nggak memberi peringatan untuk itu 20-30 tahun sebelumnya? Sedangkan kita juga udah merenovasi rumah ini, itu kan butuh biaya juga. Kenapa kita nggak negosiasi aja win-win solution agar rumah ini dijadikan golongan 3 dan kami dapat membelinya. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi? Ini Vista nggak mau kenangannya itu terkubur. Ya, 20 tahun, 30 tahun bro, udah lama kenangan tuh, udah beranak pinak itu, cicit cucu kan ya. Mana nih? Menambahkan Pak mungkin Pak. Ya, itu juga ini kan udah 20 sampai 30 tahun. Berarti kita itu kerja di instansi itu juga sudah lama gitu Pak. Masa nggak ada bantuan keringanan gitu dari instansi itu Pak? Agar kan kemarin itu udah bekerja sama itu udah termasuk lama banget ya Pak. Masa nggak dibantu gitu Pak? Yang mana pengalihannya itu juga udah sah gitu Pak. Kalau mau dialihin Pak, kan ada peraturan yang mengatur gitu Pak. Seperti itu Pak. Iya. Ayo dijawab Ilham, ini bukan saya loh ya. Pokoknya yang jawab kelompoknya Ilham nih.
Sebelum nanti setelah ini baru nanti penengah. Oke, ayo lanjut. Baik, yang pertama berarti poin yang disampaikan itu yang pertama karena ada historis yang sudah dicatatkan, yang kedua karena secara historis sudah bekerja dengan baik. Nah, yang pertama Indonesia adalah negara hukum, kita harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, harus sesuai dengan koridor. Masalah yang pertama mengenai sudah mengabdi kepada kantornya itu merupakan bare minimum yang sudah seharusnya dilakukan. Itu merupakan bare minimumnya. Jadi nggak bisa kita mengatakan saya sudah bekerja bla bla bla. Itu merupakan kewajiban. Jadi jangan juga diberikan dianggap sebagai sebuah hal yang positif. Itu merupakan sudah seharusnya yang sudah kita lakukan. Sama kayak kita kuliah di STAN, kita belajar. Itu bukan suatu yang bisa dibanggakan karena itu merupakan suatu hal minimal. Bare minimumnya kita itu makanya. Kemudian yang kedua mengenai aspek historis, kemungkinan besar kami sudah mengusulkan pada awalnya tadi, kami tetap mengedepankan aspek keluarga yang di situ. Kami sudah melakukan upaya persuasi, mengundangnya berdialog, ini bagaimana Pak, dan sebagainya, tapi masih ngeyel dan sebagainya. Jadi kami terpaksa harus melakukan upaya represif Pak. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Mungkin ada ditambahkan dari Firdaus atau Indah atau teman-teman yang lain. Oke, cukup dulu. Ya, cukup dulu. Ini kalau saya pihak yang menempati rumah dinas, kalau udah ngomong begitu, oke, tunggu aja ya, gue kirim loh, gitu kan ya. Gue santet loh, gitu. Kan bisa aja kan ya, namanya juga lagi emosi kan udah banyak kenangan di situ, main usir aja, ngapain dulu nggak diusir kan gitu kan. Wah, seru kalau gitu ya, kita buat drama begitu ya, kita buat teater yang judulnya Pengamanan Rumah Negara gitu ya. Oke, karena keterbatasan waktu, kami mohon untuk pengelola sebagai pembina, apa saran yang lo bisa sarankan supaya masalah ini selesai? Silakan. Baik Pak, jadi dari kami kelompok 3 nih Pak, sebagai pengelola barang ini, sebagai penengah dari diskusi kali ini Pak. Jadi dari diskusi ini kami mempertimbangkan juga dari pihak pengguna anggaran ya, kawasan pengguna anggaran dan satker, di mana dari kondisi tersebut tidak memungkinkan lagi dilakukan pengalihan, maka kiranya akan diterbitkan Pak surat penegasan kembali bahwa kondisi ini tidak memungkinkan dilakukan pengalihan. Kemudian kiranya Menteri Keuangan dapat membuat nota kesepahaman Pak dengan aparat penegak hukum, misalnya dengan pihak kejaksaan, pengadilan gitu. Nah, untuk kondisi keuangan negara jika memungkinkan, nanti akan dipertimbangkan nanti Pak, dialokasikan anggaran untuk penyelesaian dan penertiban negara yang dihuni keluarga para pensiunan. Nah, alokasi ini tersebut digunakan untuk mengganti biaya perpindahan barang keluarga para pensiunan dari rumah negara yang mereka huni, Pak. Dan juga jika penegasan ini tidak dilakukan akan diberikan sanksi, Pak. Itu Pak dari kami, Pak. Oke. Itu arahan dari pengelola. Boleh diterima, boleh tidak. Ya, ini kayaknya pengelolanya ini saudaranya yang menghuni rumah itu ya, rumah itu kayaknya sehingga agak pro-pro gitu ya, gitu ya. Ya, nggak apa-apa namanya juga juga apa namanya memberikan saran kan gitu. Oke, terima kasih ya Aldi. Oke, sekarang wahai penegak hukum, aku panggil bagaimana keadilan yang engkau tegakkan untuk republik ini. Saudara harus melihat bahwa satu sisi negara adalah punya hak, kemudian rakyat juga nggak boleh ditindas. Silahkan wahai para penegak hukum. Izin Pak, dari kelompok 4 sebagai penegak hukum ya Pak, ingin menanggapi kalau menurut kami itu Pak, keluarga pensiun itu harus berpindah karena mereka tidak memiliki dokumen hak untuk menempati tempat itu. Lalu pemeliharaan rumah itu kalau nggak salah itu 20-30 tahun. Aslinya kan kalau udah lama dan tidak dirawat, udah busuk dan jelek. Tapi ini tetap dirawat. Mereka tetap tinggal di situ ya Pak. Untuk itu mereka bisa minta ganti rugi ke KPPN mungkin. Karena KPPN juga selama 20-30 tahun tidak pernah juga mengambil tindakan yang tegas. Ini tanggapannya ya Pak. Tapi kami punya saran juga Pak.
untuk apa supaya rumah dinas itu yang tinggal di situ bisa keluar dari situ ya Pak. Yang pertama itu pengguna barang atau kuasa pengguna barang melakukan pendekatan secara persuasif Pak, melalui musyawarah dengan pihak yang menguasai barang milik negara yang bersangkutan. Yang pertama itu ya Pak. Jika baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait Pak. Apabila upaya pendekatan persuasif tidak berhasil, maka pengguna barang melakukan upaya hukum. Upaya yang dapat dilakukan ini Pak, kayak mengajukan penetapan, pengosongan, dan pengadilan setempat atas barang milik negara tersebut dengan ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan. Kemudian yang kedua ada pengguna barang itu melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan intervensi. Yang ketiga ada pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyampaikan pelaporan kepada aparat penegak hukum dalam hal diindikasikan adanya tindakan pidana yang dilakukan pihak lain gitu Pak. Pendapat dari kelompok saya. Oke, ayo. Tapi saya punya ini Pak, pendapat sendiri ya Pak mungkin terkait ini. Singkat aja ya, karena udah mau selesai waktu ya. Iya Pak. Iya Pak. Mana tadi pendapat saya Pak? Jadi kalau menurut saya itu Pak, ukuran lama tidaknya menempati rumah negara ini bukan merupakan pembenaran mereka tinggal di situ ya Pak. Jadi menurut saya mereka nggak punya hak juga gitu Pak, minta ganti rugi nantinya. Itu bukan dari kelompok tapi pribadi saya Pak. Iya. Oke, terima kasih ya. Siap Pak. Oke, asik ya. Jadi saya memberikan warna perkuliahan hari ini supaya saudara-saudara nanti kalau mengambil kebijakan itu berasa mempertimbangkan berbagai macam persepsi gitu ya. Berbagai macam argumentasi orang yang dizolimi, ya, merasa dizolimi ya. Kalau orang itu walaupun salah, tapi kalau dia merasa benar, ya dia merasa benar gitu. Padahal salah, tapi kalau orang itu merasa benar, ya dia akan benar. Di sini tadi belum terlalu keras sih ya, dia mengusulkan begitu. Oh, kalau ini pelanggaran HAM, gitu kan ya. Ini tidak menghargai para pejuang keuangan negara. Udah ngomongannya, kayak yo kan ya. Keringat bapak saya itu di meja tugas sudah nggak keukur, tapi kenapa negara tidak menghargai? Sri Mulyani tidak menghargai para pendahulunya, ngomong seru-seru gitu ya. Jadi luar biasa gitu ya. Ya tadi sampai kalau perlu santet. Kenapa kamu yang dihukum? Seharusnya yang melanggar adalah KPPN Bukit Tinggi. Kenapa dia nggak menegakkan ini sejak dahulu? Berarti dia melanggar aturan yang ada. Ya, seharusnya dia pindah semua itu pegawai yang di sana. Coba seru kan begitu. Ya. Jadi gitu ya teman-teman. Iya Pak. Penegak hukum ketika saudara berprofesi gitu ya atau berposisi di penegak hukum, ya berdirilah di dalam koridor penegak hukum. Ketika berdiri di pengelola, ya berdirilah sebagai pembina BMN di situ. Terus ketika kita berdiri di posisi pengguna atau kuasa pengguna, ya berposisilah di sana. Kita sesuai dengan aturan main yang ada, gitu ya. Nah, pada dasarnya penyelesaian penertiban rumah dengan negara itu ada dua pendekatan ya, pendekatan yang sifatnya persuasif dan yang berikutnya pendekatan yang sifatnya hukum gitu ya. Yang upaya-upaya yang persuasif itu dilakukan, kalau mentok ya harus ke hukum karena masalah itu untuk diselesaikan, bukan untuk ditunda-tunda. Gitu ya. Ini terjadi karena pejabat atau pihak pengguna barang atau kuasa pengguna barang sebelumnya nggak tegas gitu loh ya, nggak tegas sehingga sampai puluhan tahun hal ini terjadi. Kalau tegas ada solusinya dua, satu persuasif, lek gak iso persuasif ya
ke ranah hukum supaya ada selesainya gitu ya. Jadi masalah itu harus diselesaikan, bukan untuk ditunda-tunda. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau ranah hukum bukan hal yang tabu untuk dipilih, gitu ya. Karena memang kalau ranah persuasif tidak bisa, ya harus ranah hukum yang akan dipilih sebagai alternatif. Ya, nanti diputuskan, misalnya kalau pengadilan memutuskan, oke, wahai kamu penggugat, disetujui bahwa mereka yang bertempat tinggal di rumah dinas tidak berhak ini diminta untuk segera mengosongkan rumah dinas. Karena dia sudah tinggal di situ lama dan setelah melakukan perbaikan ini, maka harus diberikan biaya penggantian. Misalnya kalau hakim memberikan keputusan seperti itu, ya harus dieksekusi. Sehingga ada dasar bagi KPPN untuk mengajukan alokasi biaya untuk penggantian. Tetapi kalau tidak ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apa yang dijadikan dasar? KPPN untuk mengalokasikan duit mengganti. Karena pada dasarnya ini nggak boleh mengganti, ya, karena aturannya rumah dinas itu nggak boleh direhab tanpa izin. Dan kalau izin pun, kalau saya pribadi tidak boleh meminta penggantian ketika nanti meninggalkan rumah dinas tersebut. Dan ingat, syarat penghuni rumah dinas adalah mereka yang berhak. Pegawai negeri aktif, kalau sudah pensiunan tidak berhak. Apalagi ini sudah kepada anak cucu. Itu, ya. Dikasih jeda waktu, oke, gitu ya. Dikasih jeda waktu. Jadi teman-teman sekalian, supaya ini tidak terjadi lagi, nanti pokoknya pegawai kalau mau pensiun sudah 6 bulan sebelum pensiun, tolong sudah dikasih peringatan, wahai Bapak Ibu, Bapak sudah mau pensiun, ini masih ada waktu 6 bulan, mohon Bapak untuk siap-siap, Ibu untuk siap-siap untuk meninggalkan rumah dinas dan mencari tempat kehidupan yang baru. Nah, begitu ya. Jadi nggak boleh dadak-dadak juga. Aturannya 6 bulan sebelumnya. Kalau kita mau lebih aman, setahun sebelumnya juga nggak apa-apa. Supaya siap-siap ini teman-teman kita. Jangan sampai nanti kita dianggap melanggar hak asasi manusia. Gitu ya. Ini karena sudah 30 tahun ya ini kelewatan sebenarnya gitu ya. Kok sampai 30 tahun dibiarin gitu ya. Ini juga perlu nanti yang KPPN yang bersangkutan diingatkan juga. Jangan sampai seperti ini. Begitu ya teman-teman. Terima kasih atas diskusi yang menarik pada kesempatan kali ini. Semoga nanti bisa mewarnai pemahaman saudara bagaimana mengelola BUMN ini penuh dengan pernak-perniknya. Tak semua yang di teori itu mudah untuk dijalankan, ya. Kenyataan itu ada manisnya, ada pahitnya. Ya, pas ketemu manis, alhamdulillah. Pas ketemu pahit, bersabar, gitu ya. Tetap on track sesuai dengan aturan yang ada. Sifat solutif, ya, harus ada solusi ketika terjadi masalah di dalam nanti saudara menjalankan pekerjaan. Saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya, ya. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.